Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raferiananda dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing mengenai anemia, mulai dari definisinya hingga bagaimana sih cara latihan di rumah untuk mengurangi gejala-gejala yang terdapat pada anemia. Baik, saya izin share screen. Berikut paparan mengenai anemia. Nah, pertama, kita mesti tahu dulu nih, apa itu anemia? Jadi, anemia ini adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin di dalam tubuh ini lebih rendah dari normalnya. Nah, hemoglobin atau sel darah merah ini diperlukan untuk membawa oksigen atau nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Dan jika Anda, Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian memiliki terlalu sedikit atau mengalami kondisi yang abnormal dari sel darah merah ini, maka akan terjadi penurunan kapasitas darah untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang dimana dari anemia ini akan terlihat atau nampak gejala-gejala seperti kelelahan, kelemahan, pusing, dan sesak napas, dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang bisa menyebabkan anemia ini? Nah, anemia ini disebabkan oleh terjadinya defisiensi zat besi atau zinc, kemudian ada yang disebut sebagai anemia megaloblastik, kemudian ada yang disebut juga anemia hipoplastik, dan ada juga yang disebut sebagai anemia aplastik. Nah, yang selanjutnya, apa sih faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena anemia? Yang pertama ini terjadi atau kondisinya kekurangan zat zinc atau zat besi, bisa dari serum, bisa juga didapatkan dari suplemen, dan bisa juga didapatkan dari ASI ini pada bayi ya, atau pada anak-anak. Kemudian, rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh. Yang selanjutnya ada berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang keempat, ini ada rendahnya tingkat konsumsi zat besi atau zinc, yang mana ini didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung zat besi. Dan yang kelima ini pemahaman orang tua mengenai anemia. Dan untuk poin yang kelima ini bisa berpengaruh terhadap keputusan orang tua atau pengambilan keputusan orang tua terhadap kondisi yang diidap oleh anaknya jika terdapat gejala atau tanda-tanda dari anemia ini. Dan proses mitigasi yang lebih cepat seperti itu. Sehingga anak jika terdapat tanda-tanda atau gejala dari anemia ini bisa langsung segera ditangani lebih lanjut. Nah, kemudian gimana sih cara mencegahnya atau tindakan preventifnya? Yang pertama ini meningkatkan konsumsi makanan bergizi, terutama yang mengandung zat besi atau zat zinc. Kemudian menambah asupan zat besi atau zinc ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah atau TTD. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan atau latihan-latihan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menangani anemia ini? Lebih spesifik lagi untuk mengurangi beberapa gejala yang terdapat pada anemia ini. Yang pertama ini ada breathing exercise atau latihan pernafasan, yang mana nanti ini juga bisa berpengaruh pada latihan penguatan otot-otot pernapasan untuk mengatasi adanya nyeri dada. Nah, kita bisa menggunakan salah satu metodenya, yaitu metode 478, di mana 4 ini kita melakukan tarikan nafas selama 4 detik, kemudian menahan nafas selama 7 detik, dan menghembuskan nafas secara perlahan selama 8 detik. Nah, itu dia mengenai anemia, mulai dari definisinya sampai latihan-latihan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah secara mandiri untuk mengurangi gejala-gejala dari anemia yang dirasakan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.